Shalom dan salam sejahtera sahabatku. Bertemu lagi kita di dalam sesi renungan yang singkat pada hari ini. Sahabatku, kesetiaan adalah sikap yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Oleh karena tidak adanya sikap kesetiaan di dalam hidup ini, banyak rumah tangga yang musnah, persahabatan menjadi renggang, bahkan orang-orang berpaling dari hadapan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka itu Alkitab mengajar dan memanggil kita untuk hidup dalam kesetiaan. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 3 ayat yang ketiga, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu." Sahabatku, mengapa kita harus hidup di dalam kesetiaan? Hari ini kita akan belajar ada 3 alasan utama mengapa kita harus hidup di dalam kesetiaan. Yang pertama, kesetiaan merupakan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah benar kesetiaan itu merupakan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita? Tentu saja iya, sahabatku. Alkitab menyatakan kepada kita di dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia." Dewasa ini, jika kita sedang berlaku tidak setia, kita bukan saja akan menyakiti dan melukai orang lain di dalam kehidupan kita, tetapi kita juga sedang melanggar perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka itu berlakulah setia. Alasan yang kedua, mengapa kita harus hidup di dalam kesetiaan? Tuhan berkenan dengan orang yang hidup dalam kesetiaan. Saya percaya apapun yang kita lakukan hari ini, apakah itu baik ataupun tidak baik, Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan. Namun Alkitab menyatakan Tuhan itu berkenan dengan orang-orang yang hidup dalam kesetiaan. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang tidak setia? Jika Tuhan berkenan dengan orang-orang yang setia, mereka yang tidak setia sudah pastilah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka itu marilah kita belajar untuk hidup dalam kesetiaan. Alkitab berkata di dalam Amsal 12 ayat yang ke-22, "Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya." Saudara-saudari, alasan yang ketiga mengapa kita harus hidup dalam kesetiaan. Orang yang hidup dalam kesetiaan akan dipercayakan dengan perkara yang besar. Nah saudara, sebelum Tuhan mempercayakan kita dengan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita, seringkali Ia akan terlebih dahulu menguji kesetiaan kita daripada hal-hal yang kecil. Mengapa saudaraku? Karena dari hal yang kecil inilah Ia akan melihat apakah kita benar-benar mau melakukan kehendak-Nya ataupun sebaliknya. Nah saudara-saudari, orang-orang yang berlaku tidak setia tidak mungkin akan dipercayakan Tuhan dengan hal-hal yang besar di dalam kehidupan mereka. Maka itu kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kita harus memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita dan juga berpegang kepada prinsip ini jika kita ingin dipercayakan dengan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan dengan cukup jelas kepada kita hari ini di dalam Markus 25 ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuanmu." Saudara, hari ini jikalau engkau mau Tuhan mempercayakan engkau dengan hal-hal yang besar di dalam kehidupanmu, mulailah belajar untuk setia
daripada perkara-perkara yang kecil. Karena daripada perkara kecil itulah Tuhan akan mengangkat hidupmu untuk mempercayakan dengan hal-hal yang besar di dalam kehidupan saudara. Nah saudara, saya mau akhiri perkongsian yang cukup sederhana ini pada hari ini dengan satu kesimpulan yang berbunyi seperti berikut. Hidup dalam kesetiaan ada kalanya kelihatan seperti orang yang bodoh. Tetapi ingatlah bahwa seringkali orang yang dianggap bodoh oleh dunia itulah yang akan diangkat dan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Amin.